Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek yang saya beri judul Welcome to the Club, yang secara garis besar akan menceritakan tentang realita kehidupan sebagian eksekutif muda di kota Jakarta. Langsung aja, selamat menikmati. Sore itu, telepon di kantorku berdering. Aku sudah mengira siapa yang meneleponku di seberang sana. Dia pasti Riko, kawanku di lantai bawah, yang akan mengkonfirmasi tentang apa yang akan kita lakukan malam nanti. Aku sengaja membiarkan teleponku berdering beberapa lama hanya untuk membuat Riko menunggu. Di geng kami, Riko terkenal orang yang tidak sabaran dan selalu ingin buru-buru untuk segala sesuatu. Dan aku menikmati itu. Setelah beberapa lama berdering, aku mengangkat telepon itu. Halo, dengan Randy. Hey Ren, buset, lama banget tuh ngangkat telepon. Sengaja lo ya? Nunggu dari tadi gua, nggak diangkat-angkat. Dasar lo apa? Ada apa, Rick? Kataku untuk memotong kemarahan dia. Konfirmasi bro, ntar malam jangan lupa 6:30. Giliran lu bawa mobil di lobi ya 6:30. Gua sama Joko nanti ke sana 6:30. Oke, gua reminder kedua nih udah ya. Iya. Gila rese bener lu. Bukan tiap minggu juga kita. Iya, tapi kan ini giliran pakai mobil lu. Lu suka rese kalau pakai mobil lu. Telat lah, lupa lah, lembur lah, bos manggil lah. Gue mau mastiin nanti 6:30 jangan sampai kita gagal. Iya, enggak gagal. Wanda lu ajak nggak? Dia udah ada yang booking bro. Hah? Ada yang booking? Iya. Lu nggak berhasil booking si Wanda? Aduh, itu cewek bagus banget, Ren. Aduh, kemarin kita bertiga pakai dia kuat loh. Dan lu nggak berhasil? Nggak, ntar kita cari di sana aja lah, gampang lah. Lu gampang Ren cari, gua susah. Gua kalau udah mabok udah susah, kata dia. Ya udah, ntar gampang dah. Aduh, ini nih adek gua yang nggak bisa tahan. Udah seminggu ini nganggur Ren. Ya sama lah. Oke lah. Oke ya Ren ya, sekali lagi ya, jangan sampai telat. 6:30 di lobi bawah, gua mau Joko nunggu di sana. Oke, siap bos. Dan telepon itu aku tutup. Ya, kami memang penggila dunia malam kota Jakarta. Tapi bukan narkoba. Kami suka seks. Kami suka dengan keindahan wanita. Dan aku tidak bisa melupakan dan aku hampir tidak bisa menghitung berapa wanita yang sudah aku gagahi selama ini. Dan sebagian dari mereka itu bukan wanita panggilan. Mereka juga menikmati apa yang mereka lakukan untuk semua ini. Kalau bisa aku menyebut Jakarta ini surga, ya mungkin Jakarta itu surga buat pria-pria yang selalu haus akan keindahan tubuh wanita seperti aku. Aku melirik ke jam tanganku. Jam 6:30 lewat 5. Aku melongok ke kaca spion sebelah kiri. Aku lihat Randy dan Joko sedang berjalan cukup cepat menuju mobilku. Pintu itu kebuka dan Riko langsung masuk ke dalamnya. Oke, Ren, gas. Mau digas apa, orang klubnya di depan kita kok. Iya, gas aja, udah gak tahan nih. Gua kepengen mabok. Gua kepengen tidur sama wanita cantik malam ini.
kata Riko dengan senyum hidung belangnya. Joko cuma diam sambil senyum-senyum saja. Joko memang kita kenal tidak suka wanita malam. Dia hanya suka minum sampai mabok dan pulang. Bahkan pernah suatu saat dia tidak berhasil masuk ke apartemennya sehingga harus dibopong oleh petugas lobi untuk sampai ke kamarnya. Joko memang gila. Minumnya bisa berbotol-botol sampai dia tidak sadarkan diri. Dan kami berjalan menuju klub yang kami tuju. Aku memencet tombol lift. Angka 30 adalah yang kami tuju. Ya, klub yang kami tuju ada di puncak gedung tertinggi di kota Jakarta. Klub yang sangat elit dan cukup mahal untuk masuk ke dalamnya. Tapi tenang, ini akhir bulan dan waktunya bersenang-senang, kataku dalam hati. Pintu lift itu terbuka dan suara house musik itu semakin jelas terdengar. Riko sudah tidak bisa menahan gerakan tubuhnya lagi. Dia bergoyang mengikuti irama house musik yang cukup kencang di lantai itu. Joko aku lihat sudah bertemu teman lainnya di seberang sana. Aku dan Riko menuju ke dalam klub. Hai Jok, ingat ya, jam 3 ngumpul di lobi. Jangan pingsan lagi loh, kataku pada Joko. Joko hanya senyum dan melambaikan tangan serta mengacungkan jempolnya. Kami masuk. Ren, ayo hunting, kata Riko. Gue pesan minum dulu ya. Tugas lu malam ini hunting wanita paling cantik yang ada di klub ini dan kita harus berhasil menyetubuhinya, kata Riko sok playboy. Aku mendorong kepala Riko agar dia cepat memesan minuman. Dan aku menuju ke lobi samping di mana banyak wanita sedang berkumpul di sana. Apa yang Riko katakan benar juga. Tidak bisa kupungkiri, aku juga tergila-gila dengan seks. Jakarta memberiku kebebasan untuk melakukan itu. Dan uang yang aku miliki, gaji yang aku terima, bisa mengakomodir nafsu yang aku rasakan. Jakarta surga bagiku saat ini dan pusat pelampiasan nafsu birahiku sejauh aku menjalani. Aku berjalan menuju pojok. Aku lihat satu persatu banyak wanita cantik, tapi aku sudah pernah merasakan tipe mereka semua. Cukup lama aku menjelajahi wanita-wanita itu sampai suatu saat mataku tertuju pada wanita di pojok sana. Seorang wanita yang duduk sendirian di kursi tinggi di depan bartender. Terlihat tidak ikut larut di dalam gegap gempitanya host musik di klub ini. Rambut pendek, blazernya di atas kursi yang diduduki. Dia hanya mengenakan tank top dan rok mini. Ini dia. Ini wanita yang belum pernah aku coba selama ini. Aku mendekatinya dan mencoba menyapanya. Hai, aku Randy, kataku sambil mengulurkan tangan dengan suara cukup keras untuk menandingi kerasnya suara host musik di klub itu. Wanita itu menoleh.
tersenyum. Dia menyambut tangan kananku, tapi tidak mengatakan apa-apa. "Halo, aku Randy, sendirian," kataku mengulang apa yang aku katakan tadi. Dia hanya mengangguk. "Ya. By the way, aku Rani," kata dia akhirnya menjawab. "Kamu sendirian juga?" kata dia bertanya balik padaku. "Enggak, aku sama kawan, tapi kayaknya kami akan pisah deh, karena ada kamu nanti di mobilku," kata aku langsung gombal yang sangat receh itu. Rani tersenyum lagi. Senyumnya tidak banyak, tapi indah. Dia meneguk minuman yang ada di depannya. "Kamu suka kesini? Kok aku gak pernah lihat?" kataku lagi untuk membuka pembicaraan. "Ya, suka sih, tapi gak sering-sering banget. Aku pernah kok lihat kamu." Aku terkejut dengan apa yang Rani katakan. "Serius?" "Iya. Aku sering lihat kamu bergumul di ujung sana dengan wanita-wanita itu." Aku tidak bisa berkata apa-apa ketika Rani menyebutkan itu. Oke. Ya, saya emang sering kesini, kataku sedikit tergagap. "Ran, kamu sendirian kan? Nggak nunggu siapa-siapa?" Rani menggelengkan kepalanya. "Oke. Kita minum di meja itu yuk," kataku mengajak Rani. Rani mengangguk dan kita berdua berjalan ke pojok meja agar bisa lebih rendah mendengarkan suara host musik yang begitu tinggi itu. Spontan aku menggandeng lengan dia untuk menuju ke meja itu. Rani tidak menolaknya. Dia malah menggenggam lenganku juga ketika aku melakukannya. Aku menoleh dan aku tersenyum. Dalam hati aku berkata, malam ini nafsuku akan terpuaskan. Kataku. Tidak terasa sudah jam 1 malam aku menikmati malam itu bersama Rani. Kami tidak turun ke lantai disko. Kami hanya minum beberapa saja. Tapi kami ngobrol ngalor ngidul tentang apa saja. Rani begitu menyenangkan. Dia bisa nyambung dengan segala obrolanku, dengan segala candaanku dan semuanya. Dan sampailah saat itu tiba. Aku menatap matanya dan dia menatap mataku. Kami yang sudah cukup minum minuman keras saat itu tidak bisa menahan nafsu kita lagi. Aku memburu bibirnya dan Rani menyambutnya. Cukup lama kami saling melumat sampai akhirnya aku membisikkan sesuatu di telinganya. "Ran, kita ke apartemenku yuk." Rani menjawab pelan, "Ayo." Kita berjalan keluar dari klub itu. Aku memang mabuk, tapi tidak semabuk itu sehingga kami bisa berjalan dengan cukup santai dan saling merangkul,
serta meraba pada bagian masing-masing. Kami masuk lift dan melanjutkan ciuman itu terus sampai ke lantai paling bawah. Suara lift telah sampai di lantai yang kami tuju adalah yang menghentikan apa yang kami lakukan di dalam lift itu. Aku semakin tidak tahan. Aku ingin menyetubuhi wanita ini. Sangat ingin. Dan aku tahu Rani pun sangat ingin melakukannya. Aku membawa mobilku cukup kencang karena apartemenku memang tidak begitu jauh. Akhirnya aku sampai di apartemenku. Aku membuka pintu itu dan menutupnya dengan cukup cepat. Rani sudah memburuku. Dia menciumi seluruh tubuhku, menjilat leherku, merangkulku, mendekapku, dan berusaha membuka pakaian yang aku pakai. Aku juga tidak kalah dengan dia. Aku mencoba melucuti semua yang ada di tubuhnya. Sampai semuanya terbuka dan kami tidak memakai apa-apa lagi. Rani mendorongku ke ranjang dan dia menindihku di sana. Kami bergumul sepuas mungkin, seliar mungkin, dan selama mungkin yang kami lakukan. Aku sangat menikmatinya. Rani begitu indah, Rani begitu wangi, dan Rani begitu menggairahkan. Aku puas, aku lelah, dan aku tertidur. Suara alarm yang aku setting jam 7.30 itu berdering. Aku membuka mataku dengan lemas dan mencoba menggapai alarm itu dengan sangat malas. Ini hari Sabtu, kenapa kau harus berbunyi? Runtukku dalam hati. Sesaat aku langsung teringat kepada Rani, wanita yang aku temui malam itu di klub. Aku menoleh ke kiri, Rani tidak ada. Aku lihat ke depan, Rani tidak ada. Aku pencet alarm itu sambil aku bangun dan masih mencari Rani. Ran, kataku sambil aku menggapai celana dalam yang ada di ujung sana untuk aku kenakan. Aku beranjak dari ranjangku dan aku keluar ke ruang tamu. Ran. Lalu aku menuju ke kamar mandi. Aku longok ke dalam. Rani tidak ada. Akhirnya tempat terakhir yang aku tuju adalah ke dapur. Aku lihat sekeliling. Rani tidak ada juga di dapur. Sampai aku melihat di atas meja. Mataku tertuju kepada secari kertas yang ada di atas meja dapur. Aku menuju ke sana. Dan aku membaca yang tertulis di atas kertas itu. Kalimat pendek yang membuat aku sangat terkejut. Yang membuat aku tidak mampu berdiri. Sebuah kalimat pendek yang berbunyi, "Selamat bergabung di klub Edge."